Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. I will not be moved, I will not be shaken, for you alone are the one who sustain. You're my friend, you set me free, you must be there in my life. I will go forward, never look back, cause you are with me through the show. I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hand. One more time, sing it! I will not be moved, I will not be shaken, for you alone are the road which I stand. You're my desire, you set me free, you must be there in the light. I will go forward, never look back, cause you are with me through each other. I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hand. Oh, my light is in you, Lord. You are home. I just can't get enough, get enough, get enough of you. Come on. You are all that I adore. I just can't get enough, get enough, get enough of you. Hallelujah. Hallelujah. One more Jesus, Lord. I will not be shaken, for you alone are the rock which I stand. You're my desire, you set me free, you must be there in my life. I will go forward, I'll never look back, cause you are with me through each other. I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hand. Oh, my delight is in you, Lord. You're the savior of the world. I just can't get enough, get enough, get enough of you. For my home is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get enough, get enough, get enough of you. Come on, come on, yeah! Hallelujah! Sing it! You're my delight. You're the savior of the world. You are my hope. You are all that I adore. You're my delight. You're the savior of the world. You are my hope. You are all that I adore. Hallelujah. Kita bersukacita sebab Dia baik, Dia sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. I will go forward, never look back, cause you are with me through each other. I won't be scared, I won't be frightened, cause you hold the universe in the palm of your hand. Oh, my delight is in you, Lord. You're the savior of the world. I just can't get enough, get enough, get enough of you. My hope is in you, Lord. You are all that I adore. I just can't get enough, get enough, get enough of you. My delight is in you, Lord. You're the savior of the world. I just can't get enough, get enough,
menyerahkan kekuatan yang luar biasa untuk menolong setiap kita. Dia yang bangkit dan kita bersorak buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yeah. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatanmu ya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita percaya kuasa Tuhan sungguh luar biasa, amin. Dia sahabat kita yang luar biasa yang mengorbankan nyawa bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yesus kau sahabatku, haleluya. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku
aku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Sekali lagi kita nyatakan iman kita di dalam Tuhan, amin. Singing. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu, kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kalau Yesus ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita, amin. Haleluya. Yesus di pihak kita, Yesus sama kita. Takkan ku takut. Takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau menjagaku. Takkan ku takut, sebab kau besertaku. Takkan ku takut, sebab kau jaga hidupku, jaga hidupku. Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus tinggalkan aku, Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita, saudara. Kita bersyukur akan segala kebaikan Tuhan dalam setiap musim hidup kita sampai hari ini. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang mulia, Allah yang layak disembah, Allah yang layak terima pujian. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Kau kasih yang ajaib, Kau penyelamat kehidupan kami yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk sore hari yang baik ini. Setiap kami yang beribadah di Gereja Tiberias, ataupun setiap kami yang beribadah secara live streaming, Tuhan Yesus yang berkati setiap kami. Setiap masa muda kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap rencana-rencana kami di masa depan, Tuhan Yesus yang membuatnya menjadi berhasil. Kami percaya firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak kering dan layu daunnya, janji Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan Yesus buat berhasil. Kami doa setiap kami yang beribadah di Gereja Tiberias, setiap kami yang beribadah secara live streaming, setiap masa muda kami Tuhan pakai menjadi luar biasa. Apapun yang kami kerjakan, janji Tuhan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sekolah, kuliah, pekerjaan kami, bisnis kami, orang tua kami, kesehatan kami sepanjang tahun ini,
Kami percaya kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus menyertai setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap umat-Mu, setiap masa muda kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang beracara, Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Kami doa bagi gereja Tiberias secara khusus, Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan Yesus karuniakan dengan berkat umur yang panjang, kesehatan yang melimpah dari kerajaan sorga. Bahkan juga dalam setiap korban pelayanan, terus Tuhan pakai semakin luar biasa. Tuhan lipat kali gandakan setiap korban pelayanannya. Bagi gereja Tiberias, bagi gereja-gereja Tuhan, agar lewat pelayanan gereja ini, nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Berkati bersama dengan pemimpin kami, Pendeta Argo Pariaji, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengerja gereja Tiberias, seluruh setiap jemaat-Mu yang beribadah. Kami percaya janji Tuhan yang ada minyak anggur di akhir zaman, janji Tuhan tidak dirusakkan. Bilangan-bilangan orang benar yang Tuhan Yesus kumpulkan di gereja ini, untuk saatnya nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan jemput masuk awan-awan pesta dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami siap beribadah kepadamu ya domba Allah, Allah yang perkasa, Raja damai, Yesus Kristus. Masa muda kami serahkan untuk menyembah-Mu senantiasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala intervensi kuasa kegelapan setan iblis niat-niat yang jahat dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus beracara di tempat ini. Mengalirlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambil angkat tangan kita sama-sama kata, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih sungguh lagi, sebab Engkau mulia dan layak. Katakan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yang bersyukur punya Tuhan Yesus, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sama-sama lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan sore hari ini dengan iman. Katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba.
semua yang Oh, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. kami datang menyembah-Mu, kenapa kami balas segala kebaikan-Mu, Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak terima sembah dalam setiap masa muda kami. Sebab Engkau mulia dan layak. Sambil angkat tangan kita sama-sama bersyukur untuk hari ini. Oh, terima kasih. Kami percaya yang akan memerintah. Biar jemaat Tuhan sekali lagi dengan rasa syukur-Mu datang kepada Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak. Thank you Jesus. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yang bersyukur punya Tuhan, mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang dahsyat. Katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
namanya. Yesus yang kami andalkan, tempat kami percaya, tempat kami bersandar dan berharap. Terus bersyukur, panggil namanya Tuhan Yesus. Ini kami, ini masa muda kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Yesus yang beracara. Jika kami mengandalkan kekuatan kami katakan kami gak mampu. Namun bersama Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara-perkara yang ajaib Tuhan sediakan. Katakan amin, terus sembah Dia, bersyukur, haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Tidak pernah terlambat bersinar seperti mentari yang selalu membasahi bumi seperti embun di pagi hari. Kasih Tuhan mengalir sempurna atas kami. Sambil angkat tangan kita masing-masing, mari tengadahkan wajah-Mu, pandang Yesus. Gereja Tiberias, ada kuasa gereja ini, ada pengurapan dari surga, agar lewat gereja ini kita terus semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Mari doa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Angkat tangan-Mu, ku berserah. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Yes, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Kau dengar setiap seruan kami. Sambil mengangkat tangan kami, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi dengan iman. Ku percaya, come on, janji-Mu ajaib. Katakan terukir, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, amin. Janji-Mu ajaib. Makasih Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Kesedihan katanya percaya. Janji-Mu ajaib. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Jadilah Kau sembuh, jadilah Kau berkati. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
kunci iman kami gak akan takut. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah. Sambil angkat tanganmu, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah. Mari sama-sama dengan Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama berikan sorak-sorai yang dahsyat, sorakan haleluya. Kami mau tetap percaya dengan iman bahwa sampai hari ini mujizat masih ada, mujizat pasti terjadi. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Saudara, kita semua diberkati pada sore hari ini, amin. Yang luar biasa diberkati, kembali sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sebelum duduk, boleh sama-sama kita berikan salam kiri kanan, berikan tos kiri kanan. Teman-teman muda semua sama-sama katakan, engkau pasti diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan di sore hari yang baik ini. Tiba saatnya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, kita akan lebih dulu menyaksikan cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kita kasihi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Inti kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana sikap kita yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Kita miliki iman yang kuat. Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai iman. Bahkan Tuhan Yesus sampai mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Betapa Tuhan menghendaki iman ada di muka bumi ini. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengenal Kristus secara pribadi dan mengerti firman Tuhan yang adalah langkah penting dalam menjaga iman kita. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebab kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang oleh zaman. Kita jaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Dengan memahami pengorbanan Kristus dan mengikuti teladannya, kita bukan hanya akan memiliki hati yang teguh, tetapi juga mampu menjadi garam dan terang di dunia ini. Kita memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai akhir. Akhir zaman akan ada banyak tantangan dan tekanan, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun kita, menolong kita. Tetap beriman akan janji-janjinya dan perkuat mesbah doa kita, maka kita akan dimampukan bertahan sampai akhir. Amin. Sama-sama ini berkati. Kita boleh berikan kembali tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, saudara.
Demikianlah cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang kita yang kita kasihi pada minggu ini. Bagi setiap teman-teman muda, setiap jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan secara lengkap khotbah tersebut, dapat mengakses di YouTube channel Gereja Tiberias dan diberkati di sana. Puji nama Tuhan. Dan saat ini lebih dulu kita akan kembali mendengarkan suara gembala yang kiranya akan memberkati setiap kita yang mendengarkan suara Gembala Sidang, firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala Sidang pada minggu ini, edisi Minggu 4 Mei 2025 dengan tema cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Poin yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami harus selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, agar kami semua menjadi warga sorga, selalu dalam posisi siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan kesukaran dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Tanpa kekokohan dan ketangguhan, semua pengalaman, pengetahuan, talenta dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan karena kita tidak memiliki kekokohan dan ketangguhan. Bagaimana cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh? Yang pertama, Gembala Sidang menjelaskan, yaitu orang yang kokoh tidak suka mengeluh. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Cara menghilangkan kebiasaan mengeluh adalah dengan senantiasa bersyukur. Kita katakan dalam hati kita masing-masing, saya percaya bahwa di balik semua hal yang saya keluhkan, pasti ada satu hal yang dapat saya syukuri. Yang kedua, orang yang kokoh imannya teguh. Mazmur 125 ayat yang pertama menjelaskan, orang yang kokoh bukan hanya percaya pada Tuhan, tetapi ia lebih menguatkan kepercayaannya sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri dan membuat kita memilih pengalaman roh bersama Tuhan. Siapapun kita yang sedang digoncang badai kehidupan, Tuhan mau kita belajar dan percaya bahwa nama Yesuslah yang akan terus ada dan berkuasa sampai selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang bila iman kita tetap teguh. Yang ketiga, orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Terambil dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kunci kemenangan Daud di setiap pertempurannya karena Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum ia melangkah. Daud tidak akan menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allah. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tetapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Daud selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan keberhasilan kita, sangat ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Amin. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini berkati, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, saudara. Diberkatilah dia mendengarkan firman Tuhan, menaruhnya dalam hatinya serta melakukannya, agar lewat hidup kita semua sepanjang tahun ini nama Tuhan Yesus semakin
dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan diberkati secara lengkap dengan kuasa firman yang akan memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Sama-sama satukan hati kita, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur di dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami percaya Roh Kudus telah mengurapi setiap kami. Hati kami telah Tuhan Yesus bentuk layaknya tanah yang subur agar siap ditaburi oleh benih-benih firman Allah yang akan terus tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat menghasilkan buah Roh Kudus, agar lewat hidup kami nama Tuhan Yesus, dalam masa muda kami nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Berkati hamba-Mu terkasih yang telah hadir bersama-sama dengan kami, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita saudara. Tak terukur kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sambil kita bangkit berdiri, kita sambut firman kita lagi. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Rekan-rekan boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap
biarlah segala pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan. Karena kami tahu dengan pasti bahwa seluruh dunia ini bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga percaya bahwa setiap kehidupan kami di tangan-Mu yang kudus pasti ada masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, di tempat ini kami percaya semua bukti penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang terima yang terbaik dari sorga, baik yang ada di tempat ini atau yang hadir secara online, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti Boanerges biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita diberkati. Bilang. Haleluya. Kita percaya bahwa generasi minyak anggur di akhir zaman ini, walaupun dunia mungkin boleh tambah hancur, tetapi kita pasti tambah melihat berkat Tuhan tercurah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan Boanerges dimanapun kita berada, kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-139. Mazmur 139. Nanti di ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 139, 13 sampai 18. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Haleluya. Tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab termasuk yang pakai handphone, angkat saja. Ikuti doa saya boleh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca 13, rekan-rekan baca 14, kita berganti-gantian. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Ya, aku ajaib dan jiwaku. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, saya orang spesial. Bilang. Iya saudara, ayatnya yang ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Ya, sebelum 17 kita baca sama-sama 3, 2, ya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar. 18 sekalian, ya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Masih ingat nggak tadi tema khotbah suara gembala? Ada yang masih ingat gak tadi suara gembala temanya apa? Menjadi orang yang kokoh. Dan ini masih selaras dengan suara gembala. Kalau kita bicara mengenai orang yang kokoh, salah satu ciri daripada orang yang kokoh tidak boleh merasa rendah diri. Sama-sama bilang jangan rendah diri. Maka tema khotbah saya pada malam hari ini adalah slide boleh? Nah, melawan rasa rendah diri. Apa tema khotbahnya? Melawan rasa rendah diri. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, ingat, rendah diri itu beda dengan rendah hati. Sama-sama bilang, saya harus rendah hati. Tapi jangan rendah diri. Karena rendah hati itu yang diinginkan, tapi rendah diri bahasa gampangnya minder. Dan uniknya yang terjadi sekarang-sekarang ini, ingat, iblis kadang-kadang kalau mau menghancurkan orang muda,
anak-anak muda, yang dilakukan bukan dengan masalah, bukan dengan tantangan saja, tetapi iblis sekarang ini kalau mau menghancurkan generasi muda, dia buat generasi muda merasa dirinya rendah, merasa dirinya tidak berharga, dan akhirnya mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Makanya rekan-rekan, kalau engkau mau sukses, punya masa depan yang indah, tidak boleh rendah diri. Yang paham katakan amin. Sama-sama bilang sekali lagi, saya ini spesial. Nggak boleh rendah diri. Kenapa? Lihat ya, orang rendah diri saya gambarkan begini. Pernah ngaca nggak di kaca yang cerminnya retak? Pernah? Pernah. Waktu Anda ngaca di cermin yang retak dengan mengaca di cermin yang bagus, enakan mana? Udah pasti itu kan jawabannya. Memangnya kenapa? Kalau Anda lagi ngaca di cermin yang retak, yang Anda rasakan apa? Jelek, begitu kan? Anda lagi ngaca, kok tiba-tiba antara hidung dengan mulut terpisah jauh. Kenapa? Yang rusak, saya mau tanya, yang rusak itu cerminnya atau kitanya yang rusak? Cerminnya. Tapi kitanya nggak rusak. Itulah yang saya sebut dengan rendah diri. Yang rusak itu bukan kitanya, yang rusak itu persepsinya. Dan Alkitab memberikan banyak contoh orang-orang yang pada akhirnya gagal hancur cuma gara-gara merasa rendah diri. Dan hari ini kita mau belajar sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana supaya kita ngerti kita ini adalah orang yang spesial. Sekali lagi sama-sama bilang, saya spesial. Sama-sama bilang dengan yakin, saya Boanerges. Ya saudara, rekan-rekan yang terkasih. Dan Anda tahu apa yang menyebabkan pada akhirnya orang-orang bisa merasa rendah diri? Coba lihat slide. Yang pertama, nah ini dia nih. Orang jadi rendah diri yang pertama gara-gara dengerin ucapan negatif dari orang lain. Dia dengar, sudah dia dengar, dia masukin ke pikiran. Maka pelajaran buat kita semua, jangan kita ucapkan kalimat yang negatif sehingga membuat orang merasa rendah diri. Sama-sama bilang jaga mulut. Ya, jaga mulut. Cuma kadang-kadang kita ini mulutnya kadang-kadang nggak bisa direm. Hari Sabtu, hari Minggu nyanyi haleluya 12 kali. Tapi hari Senin sampai hari Jumat, coba Anda pikirkan mulut kita ini hari Senin sampai Jumat masih Kristen nggak? Ya kan? Saya khawatir sekarang ini banyak orang yang mulutnya jadi Kristen cuma Sabtu dan Minggu. Gak usah lihat kiri kanan, bukan kita, bukan. Saya percaya Boanerges adalah yang orang-orang yang selalu jaga kekudusan hidup. Tetapi ini ucapan negatif masuk ke dalam pikiran. Yang kedua, ini dia, suka banding-bandingkan. Kenapa kita bisa tidak merasa rendah diri, tidak percaya diri? Kenapa? Suka membanding-bandingkan diri dengan orang. Orang yang paling gak punya kerjaan di dunia adalah orang yang suka banding-bandingkan diri. Orang yang paling gak punya kerjaan. Yang ketiga, pengalaman traumatis. Dia punya pengalaman yang membuat pada akhirnya dia tidak percaya diri lagi. Yang keempat, citra dirinya sudah rusak, sudah hancur berantakan. Tetapi ini yang saya mau coba tegaskan di awal, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua punya masa lalu, betul? Betul. Dan saya nggak tahu seberapa rusak masa lalu kita. Tetapi satu hal yang saya percaya, saya imani, seburuk-buruknya masa lalu kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus lebih peduli untuk merancang masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, ingat harus melihat diri kita, bukan dari dunia melihat. Karena kalau kita hanya melihat dari kata orang, saya mau bilang, kalau kita cuma sering melihat diri kita dari kata orang, rugi. Dan ini yang sering saya tanamkan, supaya kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga. Kalau Anda merasa diri Anda, lihat ya, kalau Anda merasa diri Anda nggak ada harganya, percayalah, engkau akan mengisi hari-harimu dengan hal yang menghancurkan hidupmu. Pasti itu. Dan biasanya orang yang menghancurkan dirinya, selalu dimulai dengan sebuah persepsi bahwa dirinya sudah nggak berharga. Maka rekan-rekan Boanerges, boleh nggak pegang dada sebentar? Bilang begini, saya disayang Tuhan sempurna.
Saya generasi minyak anggur, punya masa depan yang indah. Coba lihat kiri kananmu, pelototin matanya dia, pelototin. Nah, dengan yakin, ngomong sama dia, saya ini disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Supaya engkau ngerti, kalau kita ini disayang Tuhan, kalau kita ini benar-benar ada kuasa Tuhan, maka otoritas sorga pasti dalam kehidupan kita. Ya. Saudara pernah ngelihat begini ya? Ada orang pendek, kecil, terus tiba-tiba berhentiin truk. Saya mau tanya, truknya berhenti gak kira-kira? Enggak. Tapi apa yang terjadi kalau pendek, kecil, tapi pakai seragam polisi? Truknya berhenti gak? Berarti bukan orangnya yang penting, tetapi siapa, apa yang dikenakannya. Supaya kita ngerti kalau kita adalah generasi minyak anggur, mau ada tantangan masalah sebesar apapun, kita percaya kita punya otoritas sorga. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka yang pertama langsung saja kita mempelajari. Yuk, ingat bagaimana kita bisa melawan rasa rendah diri supaya nggak minder. Yang pertama, sadar, ingat bahwa kita adalah imago Dei. Siapkan tenggorokan, bilang imago Dei. 3, 2, ya. Imago Dei itu artinya adalah segambar serupa Allah. Saya percaya orang Kristen nggak ada yang jelek. Gede banget itu suaranya. Iya, nggak ada orang Kristen yang jelek, nggak ada. Tapi pendeta, dia kayaknya wajahnya agak sedikit abstrak. Itu bukan jelek, unik. Ya, ya saudara, nggak ada orang Kristen yang jelek. Saudara, kalau kita melihat diri kita bahwa kita adalah ciptaan gambar rupa Allah, mau seunik apapun kita akan tetap menghargai karena tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Sama-sama bilang, saya bukan produk gagal. Orang mau ngomong apa juga terserah. Saya pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini, berulang kali bahkan. Saya ini rekan-rekan, mungkin tahu saya itu kalau di sosial media kan sering buat konten-konten tapi yang berhubungan sama doktrin Kristen. Anda tahu kadang-kadang di sosmed itu kan orang kalau mikir, kalau lagi komen kadang-kadang tulisan itu nggak disaring. Lagi ngomong apa, tiba-tiba ada yang komen begini, ada yang komen. Ya. Tengker, lubang hidungmu besar sekali. Saya lagi ngomongin tentang doktrin Kristen, dia ngomongin tentang lubang hidung. Itu kadang-kadang kalau saya belum dibaptis, saya pengen cari siapa orangnya. Cuma pas lagi baca itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba-tiba ada jemaat juga yang balas. Gak apa-apa lubang hidung itu besar, yang penting masih menghadap ke bawah. Yang belain malah jemaat. Daripada menghadap ke atas, kalau menghadap ke atas katanya pas lagi hujan, kena air hujan, numpuk semua. Tapi ini yang saya mau bilang rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Orang boleh ngomong apapun tetapi value kita tidak bergantung dari apa kata manusia. Orang boleh bilang engkau berantakan, gak punya masa depan. Orang boleh bilang bahwa kita ini aneh. Tetapi ingat, value-mu tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Tetapi value kita ditentukan oleh Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan yang bentuk, tidak mungkin ada produk gagal. Kalau Tuhan yang sudah buat, maka kita percaya di tangan Tuhan yang ajaib. Kita pasti punya masa depan yang indah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, pernah beli air mineral 1 botol sekarang berapa kalau di warung? 5.000, mahal ya. Saya di warung dekat rumah saya ada yang 2.000. Ada. Di warung ya 2.000. Kalau yang itu kan merek 5.000 ada kan? Ini 2.000 masih ada. Tapi pernah nggak minum Aqua yang harganya itu 40.000? Bukan Aqua, air mineral maksud saya. Di tempat-tempat restoran. Saya mau tanya, yang membuat air mineral di kemasan itu jadi mahal apanya? Isinya kan tetap sama kan? Sama-sama air mineral. Walaupun ada kandungan yang berbeda-beda, tetapi intinya sama-sama tujuannya menghilangkan haus. Benar? Lalu kenapa di satu sisi Anda berani bayar 5.000, di tempat yang berbeda Anda berani bayar 40.000, 50.000 hanya demi ukuran yang sama? Kenapa? Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Saya sering bilang kalau lagi saya khotbah saya nggak pernah mau mikir sendiri.
Saya pasti tanya jawab, kenapa? Biar kita sama-sama mikir. Ulang. Kenapa kita beli air mineral 5.000 kita beli, tapi di satu momen tertentu kita juga berani beli air yang sama, ukuran yang sama dengan harga 50.000. Kenapa? Aus. Kita kalau udah aus 50.000 pun kita beli. Mungkin pas lagi jalan di mana padang gurun begitu kan? Apalagi alasan yang membuat Anda pada akhirnya ya mau membeli botol itu minum itu seharga 50.000 lebih mahal. Gengsi. Ya. Karena gengsi kita beli 50.000. Apalagi karena tempatnya bagus. Berarti rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bukan masalah isinya, tetapi ditempatkan di mananya itu penting. Benar gak? Kalau itu ditempatkan di tempat yang dibutuhkan kayak gurun, kayak di kafe yang mahal, maka airnya sama, tetapi harganya berbeda. Bukan masalah apa yang kita punya yang penting, tetapi siapa yang memegang kita. Di mana kita ditempatkan. Kalau kita di tempat yang benar di rancangan Tuhan yang kudus, maka value-mu, hargamu, nilaimu mahal. Yang paham katakan amin. Maka kalau sadar kita ini mahal, jangan kasih diri kita untuk sesuatu yang murahan. Bilang aja amin. Ya saudara, saya kutip kalimat Gembala Sidang. Slide. Ingat, jangan memegahkan diri, tetapi apa? Bermegahlah di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya. Jangan, tetapi apa? Bermegahlah di dalam Tuhan. Saya lupa masukin ayatnya, boleh nggak ditampilin ayat Yeremia? Yeremia pasal 9 ayat 23, 24. Yeremia 9 ayat 23, 24. Kita baca sama-sama boleh? Yeremia 29, Yeremia 9 ayat 23, 24. Yang sudah di situ katakan amin. Kita baca 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Inilah alasan kita bermegah. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, ingat, kita ini benar-benar orang yang sangat dikenal oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang spesial. Sama-sama bilang, saya ini spesial. Maka kalau engkau sadar kita ini spesial, engkau tidak akan pernah merasa rendah diri lagi. Ya. Maka mulai sekarang saya khawatir, benar-benar khawatir. Ada banyak sekali orang-orang sekarang ini merasa dirinya itu tidak berharga. Ada banyak orang sekarang ini, orang merasa bahwa dirinya itu tidak ada harganya sehingga mereka melakukan hal yang enggak. Ya, maka kalau saudara ngerti, rekan-rekan ngerti bahwa kita ini disayang Tuhan dengan sempurna spesial, kita pasti akan melangkah terus bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, coba kita lihat. Coba rekan-rekan, supaya kita tidak lagi merasa rendah diri. Kata Alkitab, coba lihat diri kita dari kacamatanya Tuhan. Itu sebabnya tadi dalam Mazmur 139 dikatakan bahwa ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Artinya, jangan pandang diri kita itu dari sudut pandang manusia. Karena kalau dari sudut pandang manusia, engkau akan dianggap kurang berbakat. Yang pernah gagal lambaikan tangannya. Banyak. Ya. Anda kalau sekali gagal, dunia punya banyak sekali alasan untuk menjudge kita. Anda sekalinya gagal tuh kan, nggak pantas, kamu nggak pantas masuk situ. Gagal ya kemarin ya, UI gagal ya, gagal, kan? Oh, gagal ya kemarin masuk UTBK. Ketika kita gagal, dunia akan mencap kita sebagai orang yang gagal, benar nggak? UGM gagal, UGD. Rekan-rekan, ingat, capmu bukanlah orang yang gagal. Harus diingat itu. Dan saudara, kalau kita ngerti bahwa kita ini bukan orang yang gagal, maka apapun yang dunia cap terhadap diri kita, maka kita akan tetap terus melangkah. Saya suka kutipan ini. Slide boleh?
lihat gambar yang ada di kiri. Pasti pernah tahu lah siapa dia. Namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic gitu. Nick Vujicic. Dan saya yakin Anda pernah lihat dia buku yang terkenal No Arm, No Feet kalau nggak salah. No Hand, No Feet, No Problem. Kalau nggak salah itu judulnya. Dia itu lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia kutipan kalimatnya begini, I just hope people see that if God can do something beautiful in my broken pieces, then God truly has a plan for each and every one of us. Kalau saya benar-benar berharap bahwa orang di luar sana bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan terhadap saya yang sudah hancur berkeping-keping ini, maka saya juga berharap bahwa semua orang yang melihat itu paham bahwa rencana Tuhan pasti baik untuk setiap kita. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa yang membuat engkau gagal sejujurnya. Tetapi kegagalanmu tidak boleh membuat kita pada akhirnya tidak maju. Yang datang ke sini nyetir motor, siapa? Nyetir motor ya? Nyetir kendaraan sendirilah. Ada lagi? Nah. Kalau lagi nyetir, sering ngelihat kaca spion nggak? Sering. Tapi lebih sering mana? Lihat kaca spion atau lihat ke depan? Boleh nggak lihat kaca spion? Boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Memang kita punya masa lalu yang gagal. Tetapi rekan-rekan, jangan sering-sering ngelihat ke belakang. Kenapa? Karena kalau sering-sering lihat ke belakang, nggak maju-maju. Engkau boleh dicap sebagai orang yang gagal, terserah. Mereka mau ngomong itu hak mereka, mulut juga mulut mereka. Kalau engkau pernah gagal, engkau dihakimi sama orang, terserah mulut-mulut mereka. Tetapi ingat ya, ingat kata-kata ini. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Nggak bisa. Tetapi kita bisa melarang burung itu bersarang di atas kepala kita. Anda tidak bisa melarang orang ngomong apapun, nggak bisa. Tetapi kita bisa melarang omongan orang itu bersarang di kepala kita. Ingat, untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di luar sana, terserah orang. Mulut orang kita nggak bisa kontrol. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, Musa ketika dia Tuhan suruh untuk apa? Bebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Ngomong-ngomong, saya mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak sih berapa jumlah jiwa yang Musa bawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Berapa? 6 juta, banyak sekali Pak. Bukan. Nggak apa-apa, coba aja. Kan saya bilang kalau saya tanya, jawab mah jawab saja. Jawaban Anda benar atau salah tidak menentukan masuk surga atau neraka. 6 juta tadi sudah, berapa? Turun lagi. 12.000. 12.000, choir Tiberias kemarin itu 12.000. Alkitab mencatat 600.000 laki-laki dewasa. Itu kalau dicampur dengan anak-anak dan perempuan kurang lebih 2 juta. Stadion Gelora Bung Karno kalau penuh banget sepadat-padatnya mungkin 250.000 kali dengan angka 4. 2 juta. Sebanyak itulah. Dan saudara tahu begitu Tuhan suruh Musa keluarkan bangsaku. Musa bilang apa? Tuhan, aku ini berat mulut dan berat lidah. Tahu bahasa Indonesianya apa? Gagap. Musa nggak pede dia. Waktu Yeremia Tuhan panggil jadi nabi, Yeremia bilang aku ini masih terlalu muda. Saudara yang terkasih. Tetapi ingat, jangan pandang diri kita dari kacamata kita. Kenapa? Karena kalau kita pandang dari kacamata kita, maka engkau akan melihat orang yang punya banyak sekali kekurangan. Tetapi pandang dari rencana Tuhan. Pandang dari rencana Tuhan. Rekan-rekan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ini orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Karena kalau mau lihat sepanjang perjalanan, akan ada banyak sekali hal yang mungkin bisa membuat orang-orang gak percaya. Tetapi ingat, rekan-rekan Anda boleh punya banyak sekali kekurangan. Tapi inti utamanya, lihat dari rencana Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Next slide. Fokus pada panggilannya. Fokus saja pada panggilannya. Di sini
semua datang karena lagi mau pelayanan ya? Wajib datang ya? Kalau wajib datang, maka Anda harus tahu apa yang diomongin, apa yang kita bahas. Termasuk harus diingat-ingat juga suara gembala itu apa. Kenapa? Ini suara untuk setiap kita. Karena percaya sama saya, kalau engkau pelayanan hanya ikut rame, mundur itu tinggal tunggu waktu. Gak apa-apa agak keras dikit ya. Kenapa? Karena memang harus dibenerin motivasinya. Karena kalau motivasi pelayananmu salah, gampang mundur. Dan banyak sekali orang yang lemah cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara mereka nggak benar. Maka saya mau bilang, supaya engkau bisa punya motivasi yang benar, supaya engkau tidak memandang dirimu rendah lagi, engkau harus fokus pada panggilan Tuhan. Slide berikutnya. Next. Ingat, jangan banding-bandingin diri kita. Perbandingan itu mencuri sukacita. Tapi panggilan dari Tuhan itu akan memberi tujuan. Anda semua yang hadir di sini, engkau adalah orang-orang yang spesial. Kalau Anda sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, dimanapun saudara, yang online juga. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seperti orang lain, enggak. Tetapi untuk jadi dirimu dalam Kristus. Maka saudara harus melangkah, percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Dulu, ada satu anak muda. Anak muda ini ganteng juga enggak. Dia pendiam, tertutup, enggak bisa ngomong. Lalu kemudian bahkan orang-orang merasa kayaknya dia ngomong pun membosankan. Dan dia merasa menutup dirinya berulang-ulang. Sampai satu kali dia ikut sebuah KKR. Begitu dia ikut sebuah KKR, suara Tuhan memanggil dia. Bagi orang lain KKR itu membosankan. Tapi nggak tahu kenapa, di tengah banyak orang yang bilang itu membosankan, dia duduk, dia dengar. Begitu dia dengar suara Tuhan, dia tergerak, dia melangkahkan kakinya untuk terus belajar firman Tuhan. Waktu dia mulai khotbah, orang pun tutup telinga, orang pun bosan. Tetapi dia nggak fokus sama orang-orang yang bosan, nggak fokus sama orang-orang bosan. Dia nggak fokus sama orang-orang yang tidak menghargai dia. Teman-teman ingat ya, tidak perlu semua orang menghargai Anda. Cukup orang-orang yang penting aja. Nggak perlu semua. Akhirnya orang ini terus berkhotbah. Satu persatu jiwa akhirnya mulai bertobat dengan khotbahnya dia. Lama kelamaan khotbahnya membawa dampak. Dan dia berkhotbah, pendengarnya sudah lebih dari ratusan juta. Dunia mengenalnya dengan nama Billy Graham. Rekan-rekan, ini saya mau bilang, bahwa orang boleh menjudge engkau. Orang boleh anggap engkau adalah orang yang pantas disingkirkan. Tetapi fokus sama panggilan Tuhan. Karena saya percaya kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang persiapkan. Itu sebabnya, biarlah pada malam hari ini, engkau yang ada di tempat ini yang dipanggil Tuhan, tetap melangkah maju. Jangan merasa rendah diri, karena siapapun yang Tuhan panggil untuk melayani adalah orang-orang yang punya masa depan yang indah, tujuan yang besar. Bersyukurlah dan jadilah diberkati. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus setiap anak-anakmu yang hadir pada sore malam hari ini. Kami percaya Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, punya masa depan yang indah bagi setiap kami. Sejak dari kandungan Engkau sudah menenun, membentuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sudah Tuhan kasih untuk melayani pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak
Engkau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Rekan-rekan, tahu nggak bahwa saking spesialnya kita, Tuhan panggil kita untuk melayani pekerjaan yang dahsyat. Sadar nggak kita bahwa kita ini sudah melewati banyak sekali hal dalam kehidupan ini, dan kita sekarang boleh ada sebagaimana kita ada. Itu sebabnya kalau kita sadar kita ini spesial, engkau pasti akan jaga dirimu, jaga motivasimu. Kalau engkau sadar engkau yang adalah orang yang spesial, maka engkau akan terus jaga semangatmu. Maka hari ini saudara, rekan-rekan, jangan pandang kita sebagai orang yang lemah, orang yang punya masa depan. Kita ini spesial. Orang boleh melukaimu dengan kata-kata, orang boleh menjauhkan engkau, orang boleh menyingkirkanmu, tetapi di mata Tuhan engkau adalah orang yang spesial. Engkau mungkin boleh punya banyak kegagalan, engkau mungkin boleh punya banyak masa lalu yang begitu menghancurkan hatimu, tetapi engkau tidak boleh ragu bahwa kita ini benar-benar sesuatu orang yang sangat-sangat disayang Tuhan. Dan hari ini, coba lihat keadaan dirimu sekarang. Betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Boleh nggak? Tundukkan kepala sejenak. Taruh tangan kanan di dada. Tepuk dadamu dan bilang, saya ini disayang Tuhan. Saudara sadar nggak bahwa ada banyak sekali kejadian-kejadian dalam hidupmu yang tidak engkau sangka dan akhirnya Tuhan siapkan dalam kehidupanmu, yang akhirnya engkau rasakan hanya untuk membuktikan di hadapan mata kita bahwa ada masa depan yang indah. Engkau yang taruh tangan dada, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan lihat anak-anakmu yang taruh tangan di dada. Tuhan tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Cuma seringkali mungkin kami merasa sombong, sehingga kami sering melihat diri kami rendah, sehingga kami melihat diri kami tidak ada masa depan. Kami melihat kami dan diri kami, tapi kami lupa untuk melihat Yesus. Maka hari ini kami akan pandang Yesus dan panggilan-Mu ya Tuhan. Kami akan pandang masa depan yang Engkau siapkan. Dan ketika mata kami tertuju kepadamu, maka itu akan terus memperkuat langkah kaki kami, iman kami dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Siapa kami Tuhan yang Engkau percayakan sesuatu yang luar biasa. Maka setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang hadir pada malam hari ini, biarlah terus Engkau berkati, pegang erat tangan setiap kami. Dan setiap kita yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji matamu, Jadi biji matamu. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan
biar ku hidup bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sobat-sobat benar-benar guys. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita lebih lagi sambut yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuhnya dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita tenangkan hati sejenak, supaya kita layak untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami semua sehat sempurna. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk,
Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Masa muda kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Kami punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Setiap organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, hati, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera, sehat sempurna. Kami diberkati, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Kami terima kesembuhan. Jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit Anda, doa di hadapan Tuhan. Termasuk Anda yang punya sakit sekarang ini, amandelnya lagi susah nelen, bawa dalam doa. Berdoa di hadapan Tuhan. Doa, minta ngomong sama Tuhan. Berdoa. Kembali sama-sama kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami percaya masa depan kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan diberkati lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Pendidikan, pekerjaan, keluarga, pelayanan diberkati sempurna. Kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga. Sepanjang masa segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan doa kita. Kita percaya yang terbaik telah Tuhan berikan bagi setiap kita pada hari ini. Tubuhmu Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Maka basrakan, yaitu tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi. Berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, setiap lembar ponan doa yang ditulis oleh anak-anak-Mu Lydia, Tuhan berkati. Kristen, Tuhan berkati. Siapapun yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami berdoa untuk siapapun yang hadir di tempat ini, Tuhan yang memanggil setiap mereka, bahkan mereka yang hadir saat ini, yaitu melalui siaran live. Kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran ini, imannya terus bertumbuh dalam kebenaran. Dan kami percaya pada akhirnya kami akan terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa kamilah orang-orang yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, orang-orang pilihan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami sangat kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan sayangi, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan untuk jadi warga sorga. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati dengan segala program-programnya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan juga Winter Camp, Youth Camp, Tuhan berkati, yaitu nanti di bulan Juli. Siapapun mereka yang mendaftar, biarlah Tuhan jadikan ajang ini sebagai ajang pemulihan bagi setiap rekan-rekan muda. Kami percaya bahwa generasi ini diselamatkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Rekan-rekan Boanerges, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Arahkan hatimu. Kita datang dengan berkat, kita pulang bawa berkat dari sorga. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.